percaya Tuhan bahwa Engkau punya rencana bagi kami. Apapun yang saat ini kami alami, kami memilih untuk tetap percaya bahwa Engkau punya rencana yang besar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Oh Yesus Tuhan, Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Yesus, ku percaya, ku memilih untuk tetap percaya. Sekalipun sekarang ku tak dapat melihat, namun ku percaya Kau punya rencana. Oh ya rara bayana kaya namose, Yesus, Yesus, ku percaya Tuhan. Kia rara bayanamu. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu
yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Shalom warga kerajaan, jumpa lagi dalam Voice of Victory. Tema kita kali ini adalah The Valley of Testing. Lembah ujian, di mana ada ujian-ujian datang. Dalam 1 Petrus 4 ayat 12 berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Wow. Ini tema yang berat sebetulnya, tapi harus disampaikan. Tidak selamanya Tuhan berjanji jalan selalu lurus tanpa ada tikungan tajam. Tidak selamanya Tuhan berjanji bahwa hanya ada panas tanpa ada hujan, bahkan tanpa ada badai. Yang Tuhan janjikan adalah Immanuel. Dia selalu menyertai kita di setiap musim-musim kehidupan. Sedang yang ada dalam lembah-lembah kesulitan, bahkan di sana kita dijelaskan bahwa ada lembah seperti nyala api siksaan. Itulah penderitaan yang terjadi. Dan seringkali Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa seperti musim dingin kehidupan. Tapi buat negara yang 4 musim, musim yang paling tidak disukai itu musim dingin. Terbatas segala sesuatunya dan tentunya tidak enak, suasananya dingin sekali. Tapi jangan lupa ketika Anda dalam musim dingin, Anda mungkin dalam penderitaan, diizinkan Tuhan mengalami kesusahan. Ingat, tidak selamanya kita ada di musim dingin. Di depan kita ada musim semi, sekalipun waktunya Tuhan saja yang tahu. Sikap apa yang harus kita ambil? Kita akan belajar dari seorang rasul hebat, Rasul Paulus. Dalam Filipi 4 ayat 12 dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kata kekurangan di sini dipakai kata tapeno. Tapeno itu artinya direndahkan. Oh, Anda pernah punya pengalaman direndahkan orang lain? Anda dalam lembah sengsara, bukan? Tidak enak. Ya, lalu arti berikutnya dipermalukan. Wow, kita lihat kasus-kasus bullying sekarang terjadi marak di sekolah-sekolah dan di banyak tempat. Tentu yang mengalaminya itu tentunya tidak enak. Tapi dengar baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan. Sometimes Tuhan izinkan kita ada dalam situasi seperti itu. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi juga kata kekurangan di sini dalam bahasa Yunaninya juga berbicara tekanan jiwa yang berat. Wow, saya yakin ini musim-musim yang tidak kita sukai. Ada satu tekanan jiwa, ada kesusahan, ada kesulitan. Tapi Alkitab menunjukkan kepada setiap kita, our God is the God of the purpose. Ada tujuan di balik semuanya itu. Roma 5 ayat yang ketiga berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wow, bermegah, bersyukur, melihat ada rencana Tuhan indah di balik kesulitan, kesengsaraan, kesusahan yang kita hadapi. Kepada kita bukan cuma dipanggil untuk percaya, tapi juga menderita bagi Yesus Kristus. Kita tidak akan menanggung sendirian. Ada Kristus yang terlebih dahulu menanggungnya bagi setiap kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, haleluya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Wow. Dan tahan uji ini menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Anda di dalam lembah kesulitan, lembah kesengsaraan, mari saya mau katakan, kuatkan, teguhkan hati saudara. Sebab di balik penderitaan ini Tuhan merencanakan Anda akan jadi orang-orang yang bertekun di dalam iman saudara. Dan ketekunan itu justru membangkitkan sikap
tahan uji, tahan banting. Kecerdasan ini hebat Tuhan berikan kepada kita. Bukan sekedar IQ cuma pintar, bukan sekedar EQ, emotional quotient, kecerdasan emosi, bukan SQ saja, spiritual quotient, tapi adversity quotient, kecerdasan tahan banting. Di tengah lembah kesulitan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Di tengah lembah kesulitan, kita tetap percaya bahwasanya di balik penderitaan ini ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sadarlah, ingatlah, di balik kesulitan, tantangan, penderitaan, kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi, bahwa di balik ini ada kemuliaan. The cross before the crown, salib dulu baru mahkota. The test before the testimony, ujian dulu baru ada kesaksian. And the thorn before the throne, duri lebih dulu baru ada mahkota disediakan. Kuatkan, teguhkan hati, lewati saja bersama Yesus. Kita lakukan perkara yang besar. Tidak ada mustahil bagi Tuhan dan tidak ada mustahil bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa, berkati jemaat-Mu Tuhan yang sedang menghadapi masa-masa lembah kesulitan, lembah kesengsaraan sekalipun. Aku berdoa tidak ada satu pun yang bersungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dan Engkau sedang membuat kami mempersiapkan supaya kami bertekun di tengah kesengsaraan. Akhirnya menjadi tahan uji. Dan kemudian membangkitkan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Engkau mendewasakan kami, memurnikan kami, membawa perjalanan hidup iman kami berjalan dalam keserupaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, amin.